Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Reskianti. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai networking model, yaitu sebuah aturan besar dalam dunia jaringan komputer. Lalu, apa itu networking model? Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Jadi dapat disimpulkan bahwa networking model merupakan aturan atau standar yang digunakan dalam sistem jaringan komputer. Sebelum adanya networking model, setiap vendor memiliki aturan atau sistemnya masing-masing. Hal ini menyebabkan terjadinya kesulitan ketika ingin menghubungkan atau mengintegrasikan jaringan dari vendor yang berbeda. Misalnya, jika satu perusahaan ingin inter Misalnya, jika satu perusahaan ingin terhubung dengan perusahaan lain yang menggunakan sistem berbeda, maka prosesnya akan menjadi lebih rumit karena harus menyesuaikan dengan aturannya masing-masing. Karena adanya perbedaan tersebut, maka dibutuhkan sebuah standar yang bisa digunakan secara umum. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah organisasi bernama ISO, yaitu International for Standardization. Organisasi ini bertugas untuk membuat standar agar sistem dari berbagai vendor dapat saling terhubung. Pada tahun 1984, ISO memperkenalkan sebuah model jaringan yang dikenal sebagai OSI. OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection atau sering disebut juga sebagai OSI Seven Layer Model. Model ini menjadi standar dalam dunia jaringan komputer karena memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana proses komunikasi data dilakukan dalam beberapa lapisan. Dengan adanya OSI model ini, maka berbagai perangkat dari vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan lebih mudah karena sudah mengikuti standar yang sama. Mungkin itu saja definisi dari networking model. Lanjut di sini. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa tanpa adanya aturan yang jelas, sistem jaringan akan terlihat sangat tidak beraturan atau chaos. Banyak proses yang berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya pengaturan yang jelas. Akibatnya, komunikasi data menjadi tidak terstruktur, sulit dipahami, dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Ibaratnya seperti orang berbicara dalam satu ruangan tanpa aturan, pasti akan saling bertabrakan dan tidak efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang terstruktur agar komunikasi dalam jaringan menjadi lebih rapi dan terorganisir. Model layar membagi proses komunikasi jaringan menjadi beberapa bagian atau lapisan. Dengan adanya pembagian ini, setiap bagian memiliki tugas masing-masing. Sebagai contoh, dalam model OSI terdapat beberapa layer seperti ini. Ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Dengan adanya layer-layer ini, proses komunikasi menjadi lebih teratur, tidak saling tumpang tindih, dan lebih mudah untuk dipahami maupun dikelola. Jadi, dari sini yang awalnya tidak teratur, dengan adanya model layer, sistem jaringan menjadi lebih rapi, terstruktur, dan efisien. Itulah pentingnya penggunaan networking model dalam dunia jaringan. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, networking model itu ada dua. Pertama, kita bahas tentang TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan model jaringan yang lebih sederhana dan lebih praktis dibandingkan dengan OSI model. Perlu dipahami, TCP atau IP bukanlah upgradean langsung dari OSI, tetapi merupakan model yang lebih banyak digunakan dalam implementasi jaringan di dunia nyata. Hal ini karena TCP atau IP lebih ringkas dan lebih mudah diterapkan. Jika kita bandingkan, OSI model memiliki 7 layer, yaitu dari physical layer sampai application layer, sedangkan TCP/IP memiliki 4 sampai 5 layar, tergantung referensi, sehingga strukturnya lebih sederhana. Karena lebih sederhana dan praktis, TCP atau IP model ini lebih sering digunakan dalam jaringan saat ini, terutama pada internet. Sedangkan OSI model, walaupun jarang digunakan dalam implementasi langsung, tetap sangat penting untuk dipelajari. Hal ini karena OSI model membantu kita memahami bagaimana proses komunikasi data terjadi secara terstruktur.
OSI model dikembangkan oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization, sebagai standar untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan, mulai dari physical layer hingga application layer. Dengan adanya pembagian layer ini, komunikasi data menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan memiliki standar yang jelas. Jadi kesimpulannya, TCP/IP model lebih banyak digunakan dalam praktik karena lebih sederhana, sedangkan OSI model digunakan sebagai dasar pemahaman konsep dalam jaringan komputer. Keduanya tetap penting untuk dipelajari karena saling berkaitan dalam dunia networking. Sekarang kita akan membahas TCP atau IP model yang lebih sederhana dan banyak digunakan dalam dunia nyata. TCP atau IP merupakan singkatan dari Transmission Control dan Internet Protocol. Model ini menjadi dasar dari jaringan internet yang sering kita gunakan. Berbeda dengan OSI model, TCP atau IP dirancang lebih sederhana dan praktis. Model ini umumnya memiliki 4 atau 5 layer tergantung referensi yang digunakan. Walaupun jumlahnya berbeda, sebenarnya fungsi TCP IP hampir sama dengan OSI, yaitu sebagai standar dalam proses komunikasi data di jaringan. TCP IP model ini dikembangkan oleh US Department of Defense dan digunakan secara luas karena lebih efisien dalam implementasi. Secara umum, cara kerja TCP IP adalah sebagai berikut. Pertama, data yang akan dikirim akan dipecah menjadi paket-paket kecil. Kemudian, paket-paket tersebut dikirim melalui jaringan dengan bantuan perangkat seperti router yang menentukan jalur pengirim. Setelah sampai di tujuan, paket-paket tersebut akan disusun kembali menjadi data yang utuh. Selama proses tersebut, setiap layer dalam TCP/IP memiliki tugas masing-masing dalam mengatur, mengirim, dan menerima data. Jika dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari, proses ini seperti perjalanan di bandara. Ada tahap pemeriksaan tiket, pengecekan barang, hingga akhirnya kita bisa sampai ke tujuan. Selanjutnya kita bahas layer pada TCP/IP. Pada model 5 layar, TCP atau IP terdiri dari physical, data link, network, transport layer, dan application layer. Perbedaan utama dengan OSI adalah pada bagian atas, di mana OSI terdapat application layer, presentation, dan session layer. Sedangkan pada TCP/IP ketiga layer tersebut digabungkan menjadi satu, yaitu application layer. Selain itu, pada versi 4, physical dan data link juga digabungkan menjadi satu layer, yaitu yang disebut link layer. Jadi, TCP/IP pada dasarnya adalah penyederhanaan dari fungsi-fungsi yang ada pada OSI model, bukan menggantikan sepenuhnya. Kesimpulannya, OSI model digunakan untuk memahami konsep jaringan secara detail, sedangkan TCP/IP model digunakan dalam implementasi nyata karena lebih sederhana dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu layer dari TCP/IP. Yang pertama ada application layer. Seperti yang sudah kita ketahui, TCP/IP model terdiri dari 5 layer ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas pada layer paling atas, yaitu application layer. Application layer berfungsi sebagai penghubung atau pengguna dalam jaringan. Layer ini menyediakan antarmuka atau interface bagi aplikasi agar bisa berkomunikasi melalui jaringan. Beberapa contoh protokol yang ada pada application layer adalah HTTP, HTTPS, FTP, dan lainnya. Contoh sederhana dari application layer adalah saat kita membuka website seperti Google atau YouTube. Ketika kita mengklik sebuah URL di browser, misalnya youtube.com, maka browser akan memproses permintaan tersebut. Permintaan ini akan diubah menjadi HTTP request oleh application layer. Lalu selanjutnya request tersebut dikirim ke web server. Web server akan menerima permintaan, memprosesnya, lalu mengirimkan kembali respon berupa data website. Setelah itu, browser akan menampilkan hasilnya dalam bentuk halaman web yang bisa kita lihat di layar. Jadi prosesnya adalah user mengetik URL, browser membuat request, web dikirim ke web server merespon dan ditampilkan ke user. Selain itu, kita juga sering melihat perbedaan antara website yang aman dan tidak aman. Website yang aman biasanya menggunakan HTTPS, sedangkan yang tidak aman menggunakan HTTP biasa. Jika muncul tulisan not secure, artinya website tersebut belum menggunakan sistem keamanan yang optimal. Namun, hal ini tergantung pada pengelolaan server dari masing-masing website. Kesimpulannya, application layer ini berperan penting dalam proses komunikasi antar pengguna dan jaringan, khususnya dalam
akses layanan seperti web, email, dan file transfer. Sekarang kita masuk ke transport layer. Transport layer berfungsi untuk mengatur pengiriman data dan memastikan komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda berjalan dengan baik. Pada layer ini terdapat dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Yang pertama adalah TCP atau Transmission Control Protocol. TCP merupakan protokol yang berbasis koneksi, artinya sebelum data dikirim akan dibuat koneksi terlebih dahulu antara pengirim dan penerima. Data yang dikirim TCP akan langsung tersusun secara berurutan sehingga mengurangi kemungkinan data rusak atau hilang. Selain itu, TCP juga bisa mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Namun, karena adanya proses pengecekan dan komunikasi dua arah, TCP membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua ada UDP. UDP mengirimkan data tanpa urutan dan tanpa memperbaiki kesalahan. Jika ada data yang hilang, UDP tidak akan mengirim ulang. Kelebihan UDP adalah proses pengiriman data menjadi lebih cepat karena tidak ada proses pengecekan yang kompleks. Jadi perbedaan utama antara TCP dan UDP adalah TCP lebih aman dan teratur, sedangkan UDP lebih cepat, tetapi tidak menjamin keutuhan data. Selanjutnya kita akan membahas lapisan berikutnya, yaitu lapisan ketiga, Selanjutnya kita akan membahas lapisan ketiga, yaitu network layer. Sebelumnya kita sudah membahas application layer dan transport. Lanjut kita ke network layer. Network layer adalah lapisan yang bertanggung jawab dalam pemberian alamat pada setiap perangkat jaringan, yaitu menggunakan IP address. IP address merupakan identitas unik yang dimiliki setiap perangkat dalam jaringan, sehingga perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi. Selain sebagai identitas, IP address juga berfungsi untuk mencegah kesalahan alamat dalam proses pengiriman data. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas lapisan ketiga yaitu network layer. Sebelumnya kita sudah membahas application layer dan transport layer. Network layer adalah lapisan yang bertanggung jawab dalam pemberian alamat pada setiap perangkat jaringan, yaitu menggunakan IP address. IP address merupakan identitas unik yang digunakan setiap perangkat dalam jaringan, sehingga perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi. Selain sebagai identitas, IP address juga berfungsi untuk mencegah kesalahan alamat dalam proses pengiriman data. Pada network layer terdapat satu protokol utama, yaitu IP atau Internet Protocol. Pada network layer terdapat satu protokol utama, yaitu IP atau Internet Protocol. IP memiliki dua fungsi utama, yaitu addressing dan routing. Addressing adalah proses pemberian alamat IP pada setiap perangkat. Setiap perangkat harus memiliki alamat yang berbeda agar tidak terjadi kesalahan atau tabrakan data saat pengiriman. Sedangkan routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirim data dari pengirim ke penerima. Dalam proses routing, data bisa saja melewati beberapa jalur, namun sistem akan memilih jalur yang paling cepat dan efisien agar data sampai ke tujuan dengan baik. Contohnya seperti saat kita menggunakan Google Map. Ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, aplikasi akan memberikan rute terbaik agar kita sampai lebih cepat. Begitu juga dengan network layer yang menentukan jalur terbaik untuk pengiriman paket data dalam jaringan. Misalnya di sini PC 7 ingin mengirim ke PC 4. Nah, router akan mengirimkan jalur terbaik ke router 4 dulu, ke router 2, lalu ke router 1, dan ke router 5 baru sampai ke PC 0. Atau dari router 4 ke router 2, ke router 3 baru ke router 0, lalu ke router 1 dan terakhir ke router 5 baru sampai ke PC 0. Kesimpulannya, network layer berfungsi untuk memberikan alamat pada perangkat dan menentukan jalur terbaik dalam proses pengiriman data. Selanjutnya, kita akan membahas dua lapisan terakhir pada TCP atau IP, yaitu data link dan physical layer. Kedua layer ini saling berhubungan erat karena data link layer bergantung pada physical layer. Dalam proses pengiriman data, kita mulai dari data link. Data link layer berfungsi untuk mengatur bagaimana data dikirim melalui media fisik, serta memastikan data dapat diterima dengan baik. Salah satu fitur pada data link layer adalah Frame Check Sequence atau VCS, yaitu mekanisme untuk mendeteksi adanya kesalahan pada data. Namun, data link layer hanya mendeteksi error tanpa melakukan perbaikan. Selain itu, data link layer menggunakan MAC address sebagai identitas perangkat. Address adalah alamat fisik yang dimiliki oleh setiap perangkat jaringan dan bersifat unik. Berbeda dengan IP address yang berfungsi sebagai alamat jaringan, MAC address berfungsi
berfungsi sebagai identitas fisik. Selanjutnya ada physical layer. Physical layer berfungsi mendefinisikan media atau jalur yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat. Contohnya seperti kabel jaringan, sinyal wireless, dan perangkat keras lainnya. Layer ini juga mengatur bagaimana data dikirim dalam bentuk sinyal, baik itu sinyal listrik, cahaya, maupun gelombang. Jadi, physical layer itu berfokus pada aspek fisik dari proses komunikasi jaringan. Kesimpulannya, data link layer bertugas mengatur pengiriman data dan mendeteksi kesalahan, sedangkan physical layer bertugas menyediakan media dan jalur untuk mengirimkan data. Oke teman-teman, karena sebelumnya kita sudah membahas lapisan pada model TCP atau IP, yaitu application layer, transport, network, dan data link layer, application layer. Sekarang kita lanjut ke proses yang terjadi di dalamnya, yaitu encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses yang terjadi di komputer pengirim. Di sini, data yang awalnya utuh akan dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil, sesuai dengan masing-masing layer. Tidak hanya dipecah, data tersebut juga akan dibungkus atau ditambahkan header di setiap lapisan. Inilah yang disebut dalam proses encapsulation. Urutan proses encapsulation ada dimulai dari application layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Di physical layer, data akan dikirim dalam bentuk sinyal atau bilangan biner seperti 1010 melalui media jaringan, baik kabel maupun wireless. Setelah dikirim, di sisi penerima ini akan terjadi proses kebalikannya, yaitu decapsulation. Decapsulation adalah proses membuka kembali bungkusan data dan menggabungkan potong-potongan data menjadi satu kesatuan utuh. Urutan prosesnya dari physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan application layer. Pada setiap layer penerima, header yang sebelumnya ditambahkan akan dilepas satu persatu sampai akhirnya tersisa data asli di application layer. Jika disimpulkan, encapsulation adalah proses pemecahan data pembungkusan oleh pengirim, sedangkan decapsulation proses pembukaan dan penggabungan kembali data oleh penerima. Dalam proses ini ada dua peran utama, yaitu sender dan revise, pengirim dan penerima. Pada sisi sender, alurnya data dari application ditambah header, lalu TCP atau UDP ditransport ditambahkan IP, lalu di network ini ditambahkan frame di data link, lalu dikirimkan melalui physical. Sedangkan di sisi revise, data diterima dari physical, masuk ke data link atau header, dibaca atau dilepas, lalu masuk ke network atau IP, diambil ke transport, TCP atau UDP, hingga akhirnya ke application dan mengubah data utuh kembali. Setiap layer menambahkan identitas atau penanda header, seperti ini data TCP, ini alamat IP-nya, dan seterusnya. Selain itu, dalam TCP atau IP, data juga memiliki nama berbeda di tiap layernya. Ini ada segmen, packet, dan frame. Segmen pada transport layer berisi TCP dan data, dan paket pada network layer berisi IP dan data. Sedangkan frame pada data link layer berisi data yang sudah dibungkus lengkap. Jadi, keseluruhan proses ini menunjukkan bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain melalui beberapa tahapan, mulai dari pemecahan, pengiriman, hingga penggabungan kembali. Kesimpulannya, encapsulation dan decapsulation adalah proses penting dalam komunikasi jaringan yang memastikan data bisa dikirim dengan terstruktur dan diterima dengan benar. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan kali ini.